Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di latihan kita kedua di 2023. Kalau latihan perdana kita di 2023 kemarin kita udah ada penguatan dan teman-temannya. Kebetulan ada perkembangan terbaru dan memang sudah diniatkan bahwa uh, akan ada materi-materi yang sedikit berbeda dari latihan biasanya, gitu ya. Makanya kemarin kan eh saya apa ya? Saya pengen uji coba ya gitu ya. Nah, ternyata uji cobanya udah oke, terus ada perkembangan di bagian latihan sehingga saya hari ini merasa saatnya paling tepat sekarang untuk eh, latihan kali ini gitu ya. Kang, latihannya kali ini apa aja? Kok misterius banget gitu ya. Nah, hari ini pada dasarnya ada dua hal sih. Satu, saya pengen kita di awal tahun ini materi pertamanya adalah mengubah atau kalau gini ya, menyelaraskan mindset ya. Bagaimana kita eh, berpikir, bertindak, bersikap gitu ya. Ini yang mau saya selaraskan. Supaya apa? Supaya antara energi kita dengan latihan kita dan tindakan kita dia selaras sehingga hasilnya maksimal. Karena saya amati kemungkinan besar nggak semua kita dulu bertahun-tahun ikutan HI, terus mindsetnya kebentuk gitu ya. Nah, saya pengen ini kita selarasin gitu ya. Kemana? Supaya harapannya dengan energi kita yang kuat, gitu loh. Kita itu energinya kuat, besar, sehingga kalau kita salah atau kurang tepat memanage mindset, maka dampaknya juga akan berlipat. Bisa positif berlipat, bisa kurang baik juga berlipat. Karena kita orang-orang yang energinya sudah besar, gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, makanya mindset ini yang pertama yang akan kita beresin dulu, selaraskan dulu. Kalau nanti teman-teman masih bingung, lihat lagi videonya, karena ini bagian paling penting menurut saya dalam uh, awal tahun ini. Yang kedua adalah dengan perkembangan latihan, saya sudah sangat yakin bahwa, dan saya juga tadi udah ngobrol sama Teh Ambar, sama Kang Beni gitu, uh, kami sudah sangat yakin bahwa akan bagikan semua uh, kalau zaman dulu metafisik ya bakal disamain gitu ya, apa yang saya punya semaksimal mungkin akan dibagikan pada peserta latihan hari ini. Jadi kalau kalau masih mau pakai tingkatan ya 10.000 grads ya 10.000 grads gitu ya. Hari ini kita beresin semua, sama ratain semua. Sehingga nanti sepanjang tahun apa yang kita lakukan? Penguatan, penguatan, penguatan. Jadi bukan lagi naikin uh, tingkatan, tapi lebih ke penguatan aplikasi gitu ya. Saya juga sudah sangat yakin bahwa ini udah bisa karena kemarin ada progres di latihan. Insya Allah sih bisa banget gitu ya. Jadi itu dua yang mau kita lakuin sekarang ya. Jadi satu beresin mindset dulu, menyelaraskan. Kemudian yang kedua adalah penguatan si metafisik sampai 10.000 gradsnya. Kang Irfan jangan dinyalain mic-nya. Oke ya, siap ya. Nah, masih kok Kang Irfan. Kagok nanti saya ngobrol. Dah, yuk. Oke. Nah, sekarang saya minta teman-teman ambil posisi duduk tenang, fokus, tegakin punggungnya, nyaman aja. Kalau perlu nyender gitu ya. Hari ini walaupun kami latihannya nggak ada gerak-gerak lah, gitu ya. Teman-teman atur nafas perut sambil simak apa yang mau saya sampaikan dulu, gitu ya. Tok nafas perut ya, ya. Sok sambil nunggu teman-teman yang baru datang ya. Ya langsung di mute ya, yang baru datang baru di langsung di mute. Oke, teman-teman sekalian, sambil teman-teman tegak, atur nafas perut, posisi tangan bebas, tenangkan pikirannya, fokus dan konsentrasi. Yang belum di mute dulu.
Kang Yudi belum di-mute. Ya. Oke. Kalau sepanjang dari awal XHI ada, latihan bukan XHI lah, latihan ini ada, sampai hari ini kan kita selalu berdoa. Udah di-mute? Ya. Dari awal latihan biasanya kita selalu berdoa, semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Itu selalu doa kita setiap mau latihan online, gitu ya. Offline juga latihan nafasnya apa? Niatnya pasti itu. Nah, semoga latihan kita bermanfaat dan bernilai ibadah. Di tahun ini kita mau ganti niatnya. Ya, simak baik-baik ya. Saya pengennya adalah, bukan pengennya ya, kalau boleh perintah sih perintah ya. Ketika kita mulai latihan di tahun ini, teman-teman, kita membayangkan kita sudah bermanfaat untuk banyak orang. Kang, saya baru mulai latihan. Iya, nggak apa-apa. Yakin, rasakan bahwa kita sudah bermanfaat bagi orang lewat latihan ini. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Dan bahwa memang kita yakini latihan ini adalah bagian dari ibadah. Jadi, awal doa kita itu bukan lagi semoga latihan ini terhitung ibadah dan bermanfaat, tapi ketika awal berdoa, memulai latihan, maka kita sudah sangat yakin bahwa apa yang kita latih ini sudah memberikan manfaat buat sesama, dan insya Allah memang merupakan ibadah. Ini kalimatnya dirubah sedikit, tapi beda jauh, gitu ya. Saya jelasin ya, supaya teman-teman ini ngerti kenapa sih dirubah. Kalau kalimatnya semoga, itu kan sangat mudah kita berpikir bahwa kalau semoga itu kan belum kejadian ya. Belum kejadian. Nah, yang saya pengen adalah teman-teman benar-benar merasa, walaupun belum ya, tapi teman-teman rasakan emang sudah benar-benar kejadian. Bahwa teman-teman dengan berarti ini walaupun belum pernah nerapi, tapi memang bisa nerapi dengan bagus gitu ya. Bisa ada orang, bayangin ini bisa nolong banyak orang. Nah, itu yang dilakukan ketika kita berniat di awal. Ya, bahwa apa yang kita lagi benar-benar sebuah ibadah, bukan lagi semoga kita nggak yakin, tapi ini memang yakinkan dulu ini bagian dari ibadah. Nah, saya pikir ini yang saya pengen ajak teman-teman di awal ya. Niatnya dulu di 2023 ke depan ini kita tarik yang semoga di depan, jadi benar-benar yakin, rasakan emang udah kejadian ya. Nah, semoga kebayang ya, semoga kebayang. Nah, kita elaborasikan. Mindset ini yang saya juga pengen teman-teman tarik ke bidang-bidang lain yang bersentuhan dengan latihan kita. Contoh nih, ketika kita berlatih kan salah satu efek manfaat yang bisa kita aplikasikan adalah nerapi. Ya, saya tahu teman-teman ada yang baru mulai, ada yang masih belum PD-nya masih mungkin sedikit gitu ya. Banyak sekali hambatan, tantangan, rintangan yang teman-teman hadapi ketika mulai mau menerapi, sehingga mungkin belum menerapi, entah itu takut diomongin tetangga, takut disangka dukun dan teman-temannya, gitu ya. Nah, yang saya pengen adalah teman-teman setiap mau latihan minimal atau setiap hari kalau bisa, gitu ya. Teman-teman itu bayangin dulu teman-teman sudah menjadi seorang terapis yang dahsyat, yang hebat, yang bermanfaat. Itu bayangin ya. Jadi jangan sampai kita mau terapi itu ragu-ragu gitu. Ini memang terapi kita yang pertama, tapi ketika teman-teman setiap hari itu teman-teman sudah membayangkan sebagai seorang terapis yang sudah bermanfaat bagi orang banyak. Teman-teman udah ngerasain betapa bermanfaatnya ketika istri sakit, ketika anak sakit, terapi efektif langsung, nggak lama efeknya terasa. Perbaikan sudah nyata. Nah, teman-teman harus saya ajak untuk mulai merasakan itu. Gitu ya, betapa bahagianya kita
ketika anak kita itu bisa tersenyum kembali karena kita terapi. Ya, tadinya gimana ketika diterapi bahagia, bisa sehat, itu betapa sih kita rasanya terharunya gimana gitu ya. Atau teman-teman misalkan sekarang punya tetangga yang mungkin stroke, mungkin apa, terus teman-teman bayangkan dulu, rasakan dulu betapa kita bahagianya, terharunya bisa membantu, dan bagaimana pasien itu merasa sangat terbantu ketika dengan terapi dalam 2 atau 3 kali dia sudah ada perbaikan yang sangat signifikan. Nah, itu salah satu contoh mindsetnya yang kita mau tarik gitu ya. Dari doa yang awal latihan, aplikasinya ada di misalkan tadi terapi. Atau mungkin teman-teman adalah orang-orang yang latihan itu pengen sehat. Mungkin ada keluhan di lutut kah, atau misalkan kita ada jantung kah, atau kayak kemarin ada mungkin asma gitu ya. Maka yang saya sarankan adalah teman-teman sekalian, Kang Irfan di mute dulu. Oke, yang saya sarankan adalah coba bayangin, rasakan betapa kita nyamannya, enaknya, bahagianya ketika badan kita itu benar-benar fit, sehat gitu. Bahwa dengan latihan ini sudah sehat, walaupun memang kenyataannya mungkin belum sehat, tapi kita sudah membayangkan, merasakan nyata banget gimana sih bahagia, seneng, gampang, mudah, lapangnya ketika kita sudah sehat. Jadi mindset self-feeling-nya digituin. Jadi kan banyak sekali, mungkin kayak minggu-minggu kemarin kan teman-teman banyak sekali yang, aduh Kang saya sakit ini, gimana gitu ya. Nah bayangkan seperti itu. Jadi bayangkan sudah kejadian, sudah dirasakan, sudah digenggam gitu, sudah nyata. Nah itu yang saya ajak teman-teman mulai berlatih ke sana. Mindsetnya adalah nyatanya sudah dirasakan, gitu ya. Semoga kebayang. Atau contoh lain, 3 contoh aja lah ya. Contoh ketiga adalah misalkan kasusnya adalah kita ingin kita melakukan punya usaha gitu ya, punya usaha. Kan kalau minggu kemarin gimana energinya disebarin supaya dia si energi ini kuat dan teman-temannya di daerah di area usaha kita. Nah, ada satu yang kemarin kayaknya yang belum beli setuh, yaitu bagaimana kita mindsetnya sebagai orang yang punya usahanya, gitu ya. Kita punya entah itu franchise kah, kita punya toko kah, entah itu kita jualan apa gitu ya. Maka yang saya ajak teman-teman untuk sebagai pemilik usahanya ya, yang emang itu tempat usaha kita, energi udah dikuatin, ada satu lagi ya mindset kitanya yang harus dirubah. Ya, yang harus diselaraskan supaya si energi ini kan ngerespon si niat kita ya. Saya khawatirnya adalah energinya sudah gede tapi mindset kitanya nggak pas gitu. Misalkan energi tempat usaha udah gede, udah bagus, udah muter, udah oke. Tapi sebagai pemilik usaha yang memang sehari-hari di situ, kita memulai harinya dengan ragu-ragu. Misalkan hari ini bakal dapat pelanggan nggak ya? Misalkan kayak gitu. Nah, keraguan ini akan direspon sama energi yang sudah besar itu. Apa yang terjadi adalah programnya jadi akan berubah menjadi keraguan. Nah, ini yang kita harus benar hati-hati. Semoga teman-teman kebayang ya. Dahsyatnya gimana mindset kita, terutama sebagai yang memang bersentuhan langsung, yang memang berkepentingan langsung, yang punya langsung usahanya itu, dengan energi yang udah dibantu. Walaupun itu dibantu di setting sama teman-temannya, full jebret, gede gitu ya. Tapi ketika kita sebagai pemilik usaha yang di sana, mindsetnya nggak pas, apa yang terjadi, energi besar itu akan berubah programnya. Ya, awalnya pengennya naik, malah jadi ragu, gitu ya. Nah ini yang sisi yang saya pengen semoga dengan contoh yang ketiga ini semuanya kebayang ya. Saya pengen teman-teman memahami betapa pentingnya mindset yang pas gitu ya. Nah saya tadi diskusi panjang lebar, ini adalah mindset yang harus diselaraskan. Nah, bagaimana Kang mindset saya kalau saya punya usaha, energinya sudah dikuatin, terus saya mindsetnya harus seperti apa? Teman-teman, mindsetnya adalah bayangkan teman-teman memang sudah sukses di usaha itu gitu loh. Contoh misalkan jualan ya, jualan misalkan apa bakso kah, atau misalkan jualan apa gitu.
Yang teman-teman sudah bayangkan itu, pertama bayangin dulu, tuh sudah tergambar dengan jelas bahwa itu pelanggannya banyak, baksonya habis gitu ya, orang pre-order, ada pesanan untuk besok gitu ya, betapa bahagianya kita, betapa kita bersemangatnya, itu dimunculkan si rasa itu. Betapa ketika buka laci lembaran uangnya sudah bertumpuk, hal-hal yang seperti itu nyata dulu dalam pikiran kita. Ya, dibayangkan sejelas-jelasnya, nyata. Sehingga itulah yang akan jadi program yang akan direspon oleh energinya. Gitu ya. Semoga kebayang. Gitu ya. Nah, saya coba 3 contoh ini nanti minggu-minggu depan, mungkin selang seminggu, selang 2 minggu, mungkin kita akan ada pendalaman tentang ini. Tapi pendahuluannya seperti itu. Ya, saya review nih dari awal ya. Awalnya yang kita ulik adalah niat mau berlatih. Kalau dulu kita bilang semoga apa yang kita latih ini terhitung ibadah dan bermanfaat. Kita selalu ngomong begitu. Maka 2023 ini kita ubah niatnya dengan niatnya kayak gimana, Kang? Ketika berdoa teman-teman sudah merasakan, walaupun baru pertama berlatih, maka kita sudah merasakan betapa memang latihan ini sudah ada manfaatnya, sudah terasa manfaatnya, gitu ya buat kita. Dan memang ini bagian dari ibadah, yakini itu. Maka nanti energinya akan merespon dengan jauh lebih efektif, luar biasa, dan lebih nyata. Percaya deh, gitu ya. Kalau kemarin kita pakai PSJJ buat manggil orang yang udah lama aja berhasil kan gitu ya, yang bayar utang terus mindahin atasan di sampai bisa dimutasi aja berhasil kan gitu. Yang ini juga bisa gitu ya. Dengan kunci di mindset yang ini, nanti teman-teman lihat lagi lah video ini berulang-ulang ya. Nah, aplikasinya tadi udah kita jabarkan di 3. Yang pertama buat terapi. Salah satu hasil latihan kita adalah terapi. Maka ketika kita terapi orang, walaupun kita pada kenyataannya belum pernah terapi sama sekali, ketika ada orang yang datang minta tolong dengan sangat yakin, dengan itu teman-teman harus terapi. Dengan mindset bahwa betapa bayangin pasien ini udah sehat, udah gembira, berkumpul lagi sama keluarganya, betapa bahagianya orang itu, betapa bahagianya kita, terharunya kita, bagaimana kita sangat bermanfaatnya terhadap pasien itu. Itu yang dibayangin. Ya energi mah udah tahu ya, titik-titik segala macam udah jelas. Sisanya adalah niatkan, bayangkan, rasakan kegembiraannya, keharuannya, kebermanfaatannya dari hasil latihan dalam aplikasi terapi itu. Itu yang diniatin di awal. Jelas gitu ya. 1. Aplikasi kedua di self therapy, self healing. Kita semua latihan di sini nggak semuanya sehat. Ada yang sakit A, sakit B, sakit C. Iya, gitu ya. Kalau teman kita berniat saya berlatih supaya gitu ya, saya lebih sehat, maka pada kenyataannya kan kita bilang bahwa saya lagi sakit. Gitu ya. Energinya meresponnya nggak terlalu efektif. Gitu ya. Saya ingin berlatih supaya sehat, berarti sekarang lagi sakit. Lagi sakitnya jadi kebawa. Kita ubah mindsetnya, kalau pengen latihan untuk self-healing, maka ketika mulai berlatih, teman-teman sudah membayangkan kemudahan, keluangan, enaknya ketika sudah sehat. Bahwa emang latihan ini, kita dengan latihan ini sudah sehat gitu. Walaupun pada kenyataannya asma masih aja gitu ya. Tapi latihan itu dengan mulai saya sudah sehat. Saya sudah enak, luang, lapang, mudah gitu ya. Itu yang mindset ketika terapi self healing gitu ya, latihan aplikasinya di situ. Yang aplikasi ketiga yang tadi udah dibilangin, kita review doang. Misalkan kita punya usaha, punya bisnis, punya apa gitu ya, kan kita bilang, Kang tolong bantu kuatin. Iya, dibantuin kuatin, jebret gitu ya, energinya sudah besar. Hati-hati, energi yang besar kalau mindset pemiliknya ini nggak selaras gitu ya, belok nanti gitu ya, karena yang bersentuhan langsung memang yang punyanya gitu ya, yang pemilik usahanya. Maka ketika kita sudah setting energi segala macam, mindset kita harus benar-benar diselaraskan. Bayangkan, rasakan bahwa bisnis itu sudah sukses, betapa mudahnya kita betapa bahagia, mudah, luang gitu ya ketika emang bisnis itu sukses. Kalau misalkan jualan, bayangin memang itu enak
pelanggan itu ngumpul gitu ya, kita sebelum barangnya habis, terus kemudian PO untuk seminggu ke depan udah ada, kemudian uangnya seperti apa, kebahagiaan kita ketika bisa sodako dan teman-teman gitu ya. Itu teman-teman harus bayangin dulu senyata-nyatanya, rasain dulu walaupun belum ada, tapi rasain dulu karena itulah yang dimengerti oleh bahasa si frekuensi. Ketika kita lakukan itu, niatnya bakal jadi kuat, energinya bakal lebih berkali-kali lipat manfaatnya. Gitu ya. Sampai sini dulu, saya break dulu. Saya buka kesempatan kalau ada yang mau nanya dulu, bisi kurang jelas. Kenapa ini penting? Dan saya minta teman-teman ngerti dulu. Yang ditransfer hari ini itu semua energi yang pernah saya terima, kalau hitungannya adalah 10.000 grad. Energinya sudah berlipat-lipat lagi dari yang kemarin aja udah lipat 2 kan gitu ya. Artinya kalau teman-teman nyerap energi segede gini, mindsetnya masih belum tahu gimana ini, takutnya nih ya, teman-teman ternyata masih orangnya melau galau gitu ya. Misalkan sakit hati lah, atau misalkan sedih berkelanjutan. Ketika kita sedih begitu, energi 10.000 grad ini akan ngedukung kesedihnya gitu. Ini mah beda kalau orang biasa jalan jatuh gitu ya. Kalau kita yang udah bawa ransel 100 kilo ini, jatuhnya itu lebih ngejeblak, lebih parah lagi gitu. Kan ini apa ya, efek logisnya ya. Kita punya energi besar, dia ngerespon apapun. Kalau mindset kitanya negatif, ya negatif. Dan negatifnya berkali-kali lipat dari orang biasa gitu loh. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman maksudnya gitu ya. Makanya di awal dijelasin panjang lebar setengah jam nih ngejelasin ini ya. Khawatir kalau nanti energinya sudah besar, dan saya sangat yakin hari ini saya bisa yakin banget ngesetting teman-teman gitu. Jebret semuanya punya 100 kilo atau 1 ton energi gitu, kalau berat mah gitu misalkan ya. Mindsetnya masih galau-melau, bahaya. Oke, tanya dulu. 1 orang atau 2 orang tanya dulu, silakan. Ada yang mau nanya? Saya Kak. Boleh, Kang Arfan. Oke, Kang. Seperti yang Kang sampaikan itu cukup jelas. Nah, tapi permasalahannya adalah bagaimana kalau kita itu masih mempunyai trauma tertentu. Misalnya tadi yang dicontohkan adalah dagang. Nah, pada kenyataannya dagangannya itu memang lagi kondisinya itu nggak laku misal. Nah, ketika nggak laku ini itu sudah 1 minggu nih, mungkin jualannya itu paling lakunya berapa lama, untuk merubahnya itu seperti apa? Karena secara tidak sadar kita itu akan merespon berdasarkan fakta yang sudah terjadi, gitu ya kan ya. Untuk contoh yang kedua, misalnya saya merasa sakit hati sama seorang, mungkin oke lah, tapi ketika kita itu flashback ke belakang, itu masih ada loh rasa sakit hati saya misal, itu masih ada loh gitu. Jadi apa ya, hal apa sih yang harus kita lakukan untuk kita itu bisa menyelaraskan hal ini gitu loh kan. Jadi kadang gimana saya mau bayangin saya sukses, wong kenyataannya saya aja saya aja sekarang masih ke dalam kondisi dagangnya susah kayak gitu kan. Nah, dari Kang As, apa sih yang bisa apa sih masukan dari Kang As itu bagaimana buat teman-teman dan khususnya buat saya pribadi Pak Kakak? Sekarang gini, ini pertanyaan simple sih. Pertanyaan simple. Oke. Sekarang teman-teman bayangkan gajah dong. Coba bayangkan gajah warnanya biru. Kalau gajah warna biru kira-kira bunyinya kayak gimana? Kedengeran nggak di otak kalian? Bunyi gajah gitu. Atau ayam. Bayangin gitu ya. Ada ayam
warnanya oranye gitu. Terus dia tiba-tiba berkokok, walaupun ayam betina. Suara kokoknya kedengaran nggak? Latihannya kayak gitu sebetulnya. Ayamnya nggak ada, gajahnya nggak ada. Tapi kan kita ngebayangin itu kan apa ya? Nggak ada barangnya juga bisa gitu loh. Jangan dibenturkan dengan kenyataan gini. Apa yang kita latih ini adalah ikhtiar untuk keluar dari lingkaran setan. Waduh, pas setan Eko. Ya, kebayang nggak kan? Ketika kita dagang, kita waktu hari ini dagangnya ternyata nggak laku. Terus kita sedih. Kita berkutat di kesedihan, besoknya mulai lagi ikhtiar dengan susah payah, gitu lagi. Apa yang terjadi? Mindset kita kan selalu negatif. Ya, saya tahu pasti mudah terbawa buat berpikir itu. Akhirnya ya apa yang terjadi masalahnya ada energinya jadi ngedukung buat ke situ lagi gitu loh. Kebayang nggak? Kita merasa aduh jangan-jangan hari ini khawatir ya, hidup penuh kekhawatiran kan gitu. Padahal kan katanya orang beriman tidak bersedih hati gitu ya, tidak khawatir, tidak bersedih hati kan gitu. Justru ini adalah membayangkan ini, berusaha melatih untuk meyakini ini adalah ikhtiar untuk keluar dari lingkaran itu gitu loh. Iya betul, saya masih sakit hati, iya terima gitu ya. Tapi bayangkan betapa romantisnya, indahnya ketika silaturahmi kami tersambung kembali. Bayangin bahwa dia bertegur sapa dengan baik, saya juga kan membayangkan itu nggak bayar. Hanya butuh membayangkan aja gitu. Terus rasain betapa sih, aduh enak ya kalau enak banget deh ngopi bareng sama si A, ngobrol tentang masa lalu gitu ya. Bayangin hal-hal yang seperti itunya. Supaya vibrasinya, energinya bakal keluar dan ngebawa program si energi yang sudah besar akhirnya mewujudkan, menyelesaikan masalah yang memang real dihadapi gitu. Jangan yang saya poinnya adalah apapun itu hati-hati dengan pikiran kita. Jangan-jangan kita memang meniatkan untuk itu. Orang-orang yang energinya sudah besar ketika kita terjebak di situ, muternya, ngegulungnya ya lebih parah gitu loh. Semoga kebayang ya. Oke, saya sama si A musuhan, tapi bayangin kayaknya kalau bayangin kita ngopi duaan, terus ngobrol, terus kita saling gimana kan kayaknya nggak susah-susah amat gitu loh. Kalau saya ya, toh ngebayangin namanya juga kita nonton film juga suka dibohongin ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi karena si mindset kita ya, si otak kita tuh nggak tahu mana uh, bayangan sama mana real gitu. Bagi mereka dua-duanya sama-sama real gitu buat otak ya. Sehingga nanti intinya gini, kita mau ngeluarin program yang benar-benar positif gitu. Despite walaupun kenyataannya tidak sesuai, it's okay, dibilang halu nggak apa-apa. Ini mah ikhtiar gitu. Contoh, ada ya apa ya? Ya udah sih, contohnya udah jelas gitu sih. Semoga kebayang ya Kang Arfan ya. Iya, Oke. siap, Kak. Ya, coba aja dulu lah. Ini soalnya nanti kalau nanti kalau udah keluar dari situ, oh iya ternyata bener gitu. Itu susahnya. Siap, Harus Kak. nunggu kejadian dulu. Oke, Yuk. satu lagi mungkin sebelum kita mulai. Boleh saya nggak, Kang? Kang Irfan, boleh Kang Irfan silakan. Oke. Saya mungkin di kesempatan kali ini mau ngucapin terima kasih banyak Kang Asari. Alhamdulillah genap 1 tahun. Kalau nggak salah Kang Asari membuat ujian tes bagi saya dulu dan teman-teman waktu di Zoom video latihan. Oh, udah jadi artis sekarang? 26. Enggak, Kang. Alhamdulillah, maksud saya kesempatan ini saya mau ucapin secara pribadi terima kasih banyak Kang Asari. Yang keduanya juga kesan yang sampai sekarang saya masih ingat kata-kata Kang Asari, ikhtiar adalah usaha yang paling besar kalau untuk kesembuhan hak prerogatifnya Gusti Allah kan gitu Kang ya. Nah minimal saya mengimplementasikan kepada diri saya sendiri manfaat olah nafas ini menjaga kesehatan dan kepada keluarga khususnya anak dan istri tadi Kang.
yang keduanya juga dikenalkan alhamdulillah manfaat dari jurnal astral berikutnya gitu tentang perjalanan astral. Kemudian yang ketiga, kalau boleh mungkin pembahasan ini atau secara saya pribadi mungkin atau ada yang mau sama, kita minta dievaluasi Kang. Ketika tadi pembahasannya kita akan diberikan beberapa gelas untuk kenaikan itu, kalau tidak dimanfaatkan dan mindset yang benar dan baik, mungkin percuma gitu. Mungkin intisari yang saya terima seperti itu Kang. Kalau saya minta pertanyaan dari Kang Asari atau evaluasi dari Kang Asari untuk saya gitu Kang. Evaluasi. Aduh. Ya kalau Kang Irfan kan sudah pelalang buana sih. Harusnya udah lebih bersaksi tentang energi seencret teh, manfaatnya nyata gitu. Kayaknya sudah bersaksi, tinggal diulik. Oke, ntar saya lagi mencerna pertanyaan ya. Tapi saya mau nyampein penegasan yang terakhir ya. Jadi saya ulangi ya teman-teman ya, teman-teman sekalian. Kalau orang biasa, energinya biasa-biasa, dia berdoa, anggaplah kekuatannya 1 gitu ya. Anggaplah ya, nggak selalu gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah berlatih, energinya besar, sudah pernah penguatan, sudah pernah astral, segala macam, dari modalnya aja bukan 1, udah 100 gitu ya. Jadi kalau berniat A, ya kekuatannya itu ya 100 kali lipat. Masalahnya dia mau dibawa ke kanan, ke kiri gitu ya. Sehingga ketika kita praktisi energi harus hati-hati. Bisa jadi kalau kita mindsetnya gak bener, kalau melarat banget gitu. Karena kemungkinan besar ya mindsetnya gitu. Jadi misalkan kenapa ya saya kok gak sukses segala macam, dan orangnya bergumul di situ dengan kekuatan energi yang 100 kali lipat, maka doanya ya ke situ 100 kali lipat gitu. Apa yang terjadi wajar aja kalau misalkan ya gitu-gitu aja atau malah lebih nyungsep kira-kira gitu. Ya. Nah, karena parahnya efek energi ini, mau kitanya nyadar atau nggak nyadar, dia akan berlaku seperti itu. Kitanya mau atau nggak mau, sadar nggak sadar ya begitu gitu. Emang hukumnya begitu. Maka di awal 2023 ini saya pengen sampaikan, ayo mari hati-hati kita bareng-bareng berusaha keras selaraskan si mindset dengan energi kita. Supaya jangan sampai yang maksud kita itu untuk maju malah dia ngebawa ke belakang. Gitu ya. Ini, jadi nanti dalam melangkah ke depannya kita lebih aware tentang apa sih pikiran kita gimana, mindset kita gimana. Jadi kita lebih mawas diri sebetulnya, mawas pikiran sih sebetulnya. Nah, jadi nggak ada lagi nih yang latihan olah nafas, praktisi energi yang nggak sadar tentang apa yang dipikirin, gitu loh. Ya, sehingga nanti kita jadi orang-orang yang lebih selalu merevisi, ngevaluasi diri gitu ya. Kalau tadi efeknya pertanyaan evaluasi adalah saya pengen ngajak teman-teman semua ngevaluasi diri sendiri. Kehidupan kita dalam ini yang sudah disupport dengan energi seperti ini, kita bawa kemana sih sebetulnya energi ini? Khawatirnya adalah ngebawanya kurang positif lah ya, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau pertanyaan, Kang tolong evaluasi, justru kalau yang begini saya mau balikin ke teman-teman. Saya kasih pointer. Coba teman-teman evaluasi sisi kehidupan teman-teman mana yang mungkin mindsetnya perlu diselaraskan. Ya, poin selarasnya adalah jelas yang positif. Kedua, yakinkan bahwa itu sudah terjadi nyata gitu. Walaupun pada kenyataannya belum, tapi kita rasakan dulu semua kenyataannya. Itu sebagai kenyataan. Jadi kalau teman-teman ikutan jurnal astral, 5 astral senses gitu ya. Kalau teman-teman contoh ya, kalau jurnal astral, Kang saya belum bisa ngimpleng nih Kang, belum bisa visual. Maka yang teman-teman lakukan adalah bayangin dulu bahwa teman-teman udah bisa visual, udah yakin dulu, udah jebret aja dulu. Walaupun kenyataannya poek, ya mulainya itu dengan keyakinan saya sudah jalan, sudah yakin, sudah aktif semua gitu. Nah, ketika kita lakukan itu, maka peluang dia untuk terbuka jauh lebih besar dibandingkan kita semoga latihan sekarang mata batin saya kebuka. Itu kita udah bilang kita belum kebuka gitu ya. Maka ketika mulai latihan,
udah positif dulu, yakini dulu sudah terbuka gitu ya. Walaupun kenyataannya gimana nanti kan gitu ya, namanya juga ikhtiar ya. Hasil mah gimana nanti gitu ya. Semoga kebayang nih ya. Kalau kurang jelas nanti di ini ya. Oke. Kita mulai dulu ya. Semoga kebayang nih ya. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat dulu, nanti bisa ditanyain. Kemungkinan besar kalau perlu kita bikin podcast khusus gitu ya untuk diskusi-diskusi. Karena menurut saya ini memang nggak bisa kalimatnya tuh kayak simple tapi penting gitu loh. Takutnya banyak yang kelewat, jadi nanti bisa bahas-bahas di lebih dalam gitu ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang memang yakin mau diperkuat energinya, dan saya juga bakal blast gitu, nggak ditahan-tahan gitu, sampai ke tahap pertama tuh sampai 10.000 grads ya. Karena saya dapatnya 10.000 grads, maka 10.000 ini akan saya settingin semua. Pokoknya sedahsyat mungkin saya settingin teman-teman. Kalau memang teman-teman yakin, maka ikuti sesi berikutnya. Tapi kalau teman-teman, aduh deh Kang, saya belum yakin nih ikutan penguatan sekarang, ya berarti nggak usah gitu ya. Tinggal diniatin dia nggak usah gitu ya. Itu ya. Jadi putusin dulu apakah teman-teman mau penguatan di 10.000 grads. Oke. Silakan kalau yang udah siap, teman-teman posisi duduknya diperbaiki. Si mikrofonnya tolong di mute dulu ya. Ada Kang Gigi belum mute kayaknya. Dicek dulu ya. Oke. Yang teman-teman lakukan adalah cuman simple banget, atur nafas perut dulu sekarang. Ya. Atur nafas dulu perutnya. Coba dalam dulu, buang dulu. Setelah 2 atau 3 kali atau 4 kali lah nafas perut. Mau ke nafas dada boleh, tetap di nafas perut pun boleh. Ya, pastikan posisi badannya tegak dulu ya. Oke, saya asumsinya teman-teman yang masih ikutan saat ini, berapa orang nih? Kok nggak muncul ya berapa orang nih? Berarti semuanya mau dikuatin ya. Oke. Tenang, fokus ya. Oke. Perlambat mas nafas teman-teman. Mau nafas perutnya diperlambat, nafas dadanya perlambat. Kalau pakai diafragmanya perlambat. Tolong yang belum mute, Kang Surya belum dimatiin mic-nya. Kang Lutfiansa belum dimatiin mic-nya. Ayo, yang belum dimatiin, matiin dulu dong. Ya. Oke. Kang Lutfiansa kayaknya masih speaking deh. Wah sih, Kang Nangges konsentrasi. Ya, sudahlah. Oke ya. Oke ya. Yuk, kita terapkan apa teori tadi dengan yang sekarang ya. Urusan nyeting, urusan saya. Teman-teman fokusnya adalah benar-benar atur nafas, rasakan, terima apapun terima gitu ya. Ini kayak akan ada kayak gelombang energi, gelombangnya terima set gitu ya. Nggak usah mikirin nyerap lagi karena nanti udah diaktifin dari sini penyerapan segala macamnya, teman-teman nerima aja. Tangannya begini boleh, mau gini boleh, silahkan yang nyaman, yang enakan menurut teman-teman. Ya, atur nafasnya dulu. Saya biarin teman-teman 3 menit atur nafas, karena nafas ini yang akan jadi modal buat penyerapan. Nanti juga dibantu dari sini. Ya, sok 3 menit tanpa distorsi, teman-teman fokus atur nafas pilihan. Perut boleh, dada boleh, diafragma boleh. Oke ya. Sok fokus. Oke. Sambil teman-teman hitungan 3, ini bagi yang mau dikuatin ya. Bagi yang mau dikuatin, hitungan 3, niatkan ada di lapangan yang sama dengan saya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Teman-teman ada di lapangan yang sama.
Kita duduk di tempat yang sama. Udaranya dihirup yang sama. Rasain kiri kanan teman-teman. Oh, merinding. Ya, merindingnya kerasa. Ini teman-teman tuh duduknya rada dempet ini. Hadirnya deket-deketan gitu. Jadi pasti kerasa kiri kanannya. Rasain dulu itu. Ya, yakinkan, rasakan, memang benar teman-teman ada di lapangan yang sama. Dari pengamatan saya sih, udah lumayan. Cek ini berapa orang ya. Ya. Supaya maksimal teman-teman benar-benar rasain sekitarnya. Kalau ada angin, di lapangan itu emang ada anginnya sedikit gitu ya. Kalau ada suara, gerenyam-gerenyam kiri kanan gitu ya. Rasain dulu. Kang, saya baru pertama kali ikut latihan. Gak apa-apa. Sok. Kita udah pengalaman banget masalah ginian. Bisa. Yakin banget bisa. Ya, saya sangat yakin. Kalau kemarin 3.000 grad, 4.000. Baru Senin kemarin 5.000. Seminggu ini kan diulik ya. Saya yakin banget 10.000 bisa. Ya. Tinggal teman-teman yakin dulu. Ya. 1 menit lagi atur nafasnya. Tenangkan pikirannya, relax, fokus. Perlambat nafasnya. Dipelanin. Kalau bisa gesekan udara masuk sama keluar kerasa. Pelannya gitu. Fokus ke pelannya nafas aja dulu. Bisa ya. Proses transfernya sekitar 7 menit, 10 menit. Jadi saya minta izin ke teman-teman 7 menit, 10 menit teman-teman fokus jaga konsentrasinya. Ya. Mulai dari setting awal, naikin bertahap, itu urusan saya. Gitu ya. Teman-teman 10 menit, maksimal lah 10 menit, benar-benar fokus ya. Oke. Siap-siap. Oke, yang pertama akan setting dulu, siap-siap, 3. Bismillah ya, sok, nyatin dulu. Yakin, nyatin, terima. 3, 2, 1. Astagfirullah, terus. Tuh, 2, 3. Terima ya, kalau ada kayak gelombang deng gitu kan ya. Coba kayak teman-teman ngebuka energi teman-teman, gitu kayak dia nanti dia bakal berproses dulu sebentar ke badan teman-teman. Ya karena energi yang pertama settingan dulu ya. Astagfirullah, sorry. Terus ya. Settingan dulu supaya teman-teman nyerapnya maksimal. Siap-siap. Masih settingan 1. 2. Satu kali lagi settingannya. 1, 2, 3. Oke, good. Oke. Atur nafas pelan. Mau dada boleh, diafragma boleh, perut boleh. Atur nafas biasa pun boleh sih sebetulnya. Yang penting fokus dirasain. Ada 2 pilihan telapak tangan. Telapak tangan boleh disentuhin seperti ini. Ya, disentuhkan seperti ini, taruh di bawah. Atau dibuka, mau di atas paha boleh, atas lutut boleh, yang enakin aja. Ya, sok pilih, mau gini boleh. Ya, mau gini boleh. Gini maksudnya di bawah ya. Gitu. Sok posisi tangannya diposisiin. Settingan berikutnya adalah saya akan bikin putaran di telapak tangan teman-teman. Kalau gini berarti di tengahnya akan ada putaran kerasa. Kalau dibuka di telapak, dibuka berarti di kedua telapak akan ada putaran. Siap-siap.
Ada yang kerasa putarannya, ada yang kerasa kayak nusuk, nanti ada kerasa kayak padat-padat gitu ya, atau kayak gesek-gesek gitu. Ya, tiap orang beda-beda. Yakin aja dulu ya. Ini kunci dari putarannya di sini. Siap-siap. Satu. Satu. Oh, sorry, bentar ya. Dua. Ya, siap. Tiga. Oke, good. Oke. Oke, settingannya udah ada. Saya lihat banyak yang udah muter. Rasain dulu. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang saya jelasin ya tahap bertahap supaya teman-teman tahu tahapannya. Sekarang saya akan mulai kuatin energinya dari level bawah, naik, 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 naik gitu ya. Sampai ke endingnya adalah sama apa yang kita punya, 10.000 grad, sama semua. Gitu ya. Siap-siap. Fokus konsentrasi, pelanin nafasnya, niatin buat terima energinya. Kalau mau ngerasain putaran telapak tangannya boleh dirasain. Siap-siap. Sebentar. Butuh ya. Oke, siap-siap mulai. 3, 2, bismillah. Bagus, yes, bagus. Dibuka ini apa ya? Dibuka atau apa ya? Diterima, diterima, diterima. Ada beberapa yang kayak menikmati tolakan-tolakannya gitu. Diterima, des, supaya gampang apa? Nempelnya gitu. Terus, bagus. Masih, masih. Terus, masuk ke satu besar gitu ya. Terus, naik ke mega. Terus, bagus. Giga, terus. Hexa, Vectra. Terus, teman-teman rasain ya. Saya break dulu sebentar. Terus, biar biar ini dulu, biar nggak terlalu cepat. Sok, teman-teman terus. Perlambat nafasnya, tegakin punggungnya, rasakan putarannya, niatin nerima gitu. Kebayang nggak? Kelihatannya sih udah langsung tep 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 gitu kayak kayak apa ya? Kayak pakai kayak dikasih tudung saji gitu. Blek gitu. Ya kayak gitu sih kelihatannya mah. Terus, fokus dulu. Saya ngasih break dulu ya sekitar 1 menit supaya proses ininya nggak terlalu cepat. Oke, siap. Sebentar lagi masuk ke grad ya. Siap-siap masuk ke grad. Kita mulai dalam 3, 2, niatin terima. 1, mulai. Terus fokus. Bagus.
Penyerapannya bagus terus. Bagus, nice. Seratus terus. Bentar, diratain dulu bentar, terus. Dipadetin dulu sebentar. Oke, padat banget. Oke. Terusin. Pelanin nafasnya. Fokus konsentrasi nerima. Rasain putarannya. Kita break dulu di 1000 grad. Gila, capek. Terus. Ini bentuknya padat banget gitu. Jadi kayak teman-teman di tengah. Si energinya tuh padat banget. Jadi teman-teman fokusin dengan pelanin nafas tadi ya. Pelan nafas, putaran. Supaya dia cepat ngiket gitu. Apa ya kalimatnya ngiket? Ngait lah mungkin ya. Gitu dulu. Dikasih waktu dulu sebentar supaya dia ada. Ini. Oke, siap-siap. Lanjut. 2 tahap lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Selesai. Masih. Terus. Niatin ada di lapangan yang sama ya. Terus jaga konsentrasinya. Terus. Dikit lagi. Terus. Dikit lagi. Terus. Oke, good. Oke. Break dulu sebentar. Teman-teman terus nafasnya dipelanin, punggungnya tegak. Rasain putaran di telapak tangannya. Kita kasih jeda dulu sebentar. 5.000 kayak kemarin, kayak hari Senin ya, 5.000 grad. Masih break dulu. Oke, one more time. Fase terakhir, fokus konsentrasi, jaga konsentrasinya 3, 2, mulai. Bagus banget terus. Dikit lagi, bentar. Baru 8, terus. Satu kali lagi, terus. Terakhir.
padetin dulu sebentar. Ya, udah. Oke. Santai, relax. Kalau mau digituin boleh. Kalau mau nafas perut biasa juga boleh. Oke. Itu tadi settingannya mungkin butuh sekitar hari kali ya. Sekitar 24 jam buat ngisi full banget padet. Sama dari padet itu berasimilasi sama energi teman-teman. Ya sekitar 24 jam lah. Kayaknya soalnya tadi cepet banget. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan dalam 24 jam ya latihan. Ya, makin teman-teman berlatih, walaupun itu hanya nafas aja, dia akan makin cepat apa ya? Ngikat lah ya. Kalau disebut ngikat mah bukan ngikat sih. Apa ya? Ya menjadi bagian dari energi kita gitu. Jadi 24 jam ke depan mangga dirutinkan buat nafas aja lah minimal. Kalau mau gini lebih bagus lagi. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ada mau tentang hari ini? Boleh? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam saya. Abdul Ghani, Kang. Oh, Kang, gimana kok? Turun, Kang. Syukron jajak Allah. Ayat. Mohon. Kalau orang lulus. Oke. Anu karawas pertama tadi kumpul di lapang itu. Akang madetin itu memang rasa padat banget itu. Ada tekanan dari atas bawah. Nah, itu visualnya biru energinya tuh. Terus ditaikin lagi kayak naik ke atas awan semua. Di bawah kita tuh pusaran putih semua, putih di atas kayak awan lah, putih. Pas terakhir ditaikin 8.000 langsung visualnya tuh keemasan, warna keemasan muter di belakang yang telapak tangan itu, muter energi bolanya jadi emas semua, terus ke belakang juga emas tuh. Ya, Alhamdulillah. Nah, tinggal dilatih kayaknya. Pertanyaan Nano. Ini teh kalau kita ngobatin tinggal dibayangkan pasien sembuh, bisa ngefek nggak, Kang? Ngefek. Oh, tinggal bayangin doang ya? Ya, jadi kan jadi gini, pas terapi bukan pas terapinya sih sebetulnya ya. Sebelum terapinya persiapan kan kita biasa ya kalau mau terapi bismillah dulu atau niat apa dulu gitu ya. Nah, ditambahin ketika kita meniatkan itu tuh kita udah ngebayangin, ngerasain malah ya. Bukan ngebayangin aja, merasakan bener-bener emang dia udah sehat gitu. Nah, ketika nanti fokus ya rasain si energi nyalirnya. Mau pakai nafas atau enggak itu bebas gitu ya. Karena kerja keras kita itu kan pas di latihan, ketika nerapi mah udah metik hasil udah nggak usah ngatur nafas lagi, nggak usah apa lagi. Yang penting tadi niat kita bener, fokusnya jelas, salurin gitu ya. Udah gitu aja. Teriweuh aya nama nerapi teh. Kalau makan teriweuh. Merubah air conditioner udara juga tinggal dibayangin aja. Cobaan weh. Bayangkeun keur nangkep beruang kutub gitu. Cobaan lah. Iya. Makasih, Kang. Syukron. Sama Sulna. Ada yang mau nanya dulu, teman-teman? Saya, Kak. Boleh. Ini saya kadang masih bingung kan antara ini. Kadang kan penilaian orang terhadap diri kita itu berbeda-beda ya, Kak. Kita tidak bisa. Kalau dari Kang As sendiri gitu ya. Perbedaan sombong dengan kita itu sudah meyakini kita udah memiliki kekuatan itu tuh di mana, Kak? Barangkali ada mungkin dari kata-kata kita itu yang terlihat sombong dilihat sama orang lain. Nah, perbedaan antara kita itu sombong dengan kita itu merasa kita itu bisa, itu seperti apa? Nah,
setelah kita itu membayangkan hal itu sudah kita dapatkan, berpikir jadi kalau misal nanti muncul apa namanya ya, rasa kemelekatan, ternyata oh kok nggak bisa ya, misal itu kalau dari kakak bagaimana ya, saya kita aja sih dari kakak gitu ya. Terus yang ketiga adalah kemarin sempat pada saat latihan hari Senin itu kan latihan untuk apa namanya, masjid rumah gitu ya Kang ya, rumah, dan saya coba membayangkan apa yang Kang As instruksikan. Saya membayangkan seluruh keluarga saya itu duduk di kursi yang sama, ngobrol yang sama gitu ya, hari Senin dan hari Rabu. Kalau Sabtu hari Selasa malam Rabu lah, itu benar-benar kejadian kan, benar memang. Jadi saya juga bingung gitu. Jadi saya coba perhatikan. Pertama ada adik saya 2 duduk di depan, terus ibu itu duduk di depan. Setelah itu ibu saya keluar ke belakang, bapak saya ke depan. Nah setelah itu ibu saya muncul lagi ke depan. Nah itu adalah yang saya bayangkan pada saat saya itu malah ngasih pagar di rumah saya, dan itu benar-benar memang terjadi gitu kan. Memang luar biasa. Terus yang nah ketika kita itu sudah seperti itu kemarin kan setiap 2 minggu sekali kita rajin, kita pagarin. Apakah itu juga kita terus lakuin setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali, gimana Kak? Oke, siap. Makasih Kak. Oke, pertanyaannya banyak, Bisi saya lupa pertanyaannya, nanti tolong diingetin ya. Oke, yang pertama adalah gini. Yang pertama itu kan ada hubungan dengan orang lain ya. Kalau misalkan gimana kalau disebut sombong sama orang lain gitu ya. Teman-teman sekalian, untuk yang jawaban ini berlaku buat semua ya. Dan semoga teman-teman ingat hal ini gitu ya. Teman-teman sekalian, kita itu masalah sombong itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita sombong atau enggak, kita tuh tahu kita sombong atau enggak. Tapi orang lain akan sulit membedakan. Jadi bisa jadi kita itu memberi teladan dengan ikhlas, tetap aja orang yang julid mah bilangnya sombong. Tapi hal yang sama dilihat orang yang lain biasa aja. Ada orang yang lain ngelihat kita, oh emang itu memberi teladan. Jadi satu hal itu kalau dilihat sama 3 orang bisa jadi 3 perspektif yang berbeda-beda. Jadi yang paling pentingnya adalah teman-teman yakin dengan apa yang Akang dan Teteh teman-teman niatkan. Dan abaikan penilaian dari orang lain. Dan mereka mah mungkin nggak tahu hati kita dan pasti nggak tahu hati kita seperti apa. Ya. Mau sebaik apapun kita, tetap aja akan ada orang yang bilang kita itu tidak baik. Daripada riweuh, bingung, pusing, mikirin pendapat 10 orang beda-beda semua, mending gak usah dipikirin. Lakukan apa yang menurut kita benar, sebaik mungkin dengan ikhlas. Udah. Penilaian mah gimana masing-masing. Toh dari 10 gak mungkin 10-10-nya bilang, tidak baik kan, kira-kira gitu ya. Itu kalau berkenaan dengan disebut sombong sama orang lain. Nah, pertanyaan yang kedua, bagian kedua gini. Apa bedanya sih kita yakin? Gini, teman-teman sekalian, lihatlah proses meniatkan dengan membayangkan bahwa kita yakin bahwa itu sudah terasa pasien itu sehat adalah bagian dari ikhtiar. Ya. Kita itu bukan penentu ketika saya membayangkan orang ini, pasien ini kembali berkumpul dengan keluarganya, bahagia, menggendong cucunya lagi, tadinya nggak bisa bangun dari tempat tidur, sekarang udah jalan-jalan. Ketika kita membayangkan itu adalah bagian dari ikhtiar. Kita tuh tidak sesakti itu, tiba-tiba kita bayangkan, tiba-tiba jebret jadi. Kita tuh bukan pencipta yang kun fayakun. Kita itu hanya makhluk yang hanya bisa ikhtiar dan kewajibannya adalah ikhtiar. Dan membayangkan adalah ikhtiar terbaik kita agar energi itu sinkron. Sehingga peluang untuk berhasilnya jauh lebih besar dibandingkan kita nerapi, bari kita nggak tahu kita ngapain ini tuh.
asal tempel aja lah, ada si Kang As juga nempel misalkan gitu, kita nggak tahu apa tempel-tempel aja, ya itu kan kita udah tahu ikhtiarnya aja jauh beda kan gitu ya. Nah, sebagai terapis kita harus juga paham bahwa hasil itu yang tadi Kang Irfan tadi bilang, hasil itu udah bukan urusan kita. Tuh, yang harus kita lakukan adalah ikhtiar yang maksimal terbaik. Salah satu ikhtiar maksimal terbaik adalah dengan cara membayangkan, merasakan kegembiraan, kebahagiaan bahwa ketika apa yang terjadi ketika si pasien itu sudah benar-benar sehat pulih. Masalah besoknya ternyata meninggal, ya kita nggak usah sedih juga. Ikhtiar kita sudah terbaik. Tapi ketentuan Allah beda. Yang terbaiknya menurut Allah begitu, ya sudah kita terima. Dan kita mah bukan yang membuat dia sehat, bukan membuat dia mati, kan begitu. Nah ini dua yang harus bersinergi, kawin lah ya gitu ya. Dua sisi yang harus kita pegang. Di satu sisi kita sangat optimis, yakin udah benar-benar usaha maksimal intinya mah. Di satu sisi kita menerima hasil apa adanya, sesuai dengan apa yang menurut ketentuan yang sudah digariskan, kan gitu. Sugan, siapa tahu ketika kita ikhtiarnya maksimal, ketentuannya A. Ketika kita ikhtiarnya asal-asalan, ketentuannya B. Kan gitu ya? Kita nggak tahu A yang terbaik kah atau B yang terbaik. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu udah ikhtiar maksimal, segala macam, memang yang terbaiknya meninggal misalkan, ya kita nggak tahu. Siapa tahu kalau ternyata dibiarkan berapa tahun lagi ternyata ada misalkan kayak kisah Nabi Khidir ya, ternyata membunuh orang atau apa, kan kita nggak tahu ya. Nah, hal itu yang memang harus kita dua mata uang yang harus benar-benar kita pahami. Ya, jadi pembayangan, merasakan benar-benar udah kejadian bahwa si pasien ini sehat, itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan pada akhirnya semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan meninggal loh ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berserah, emang kita tuh hasilnya tuh benar-benar bukan di kita gitu. Kita apa sih kan gitu, cuman orang yang latihan doang lah kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apakah tadi pemageran gitu ya dilakukan setiap minggu. Sebetulnya ketika nanti gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga itu ini. Sebetulnya proses kita memperkuat energi itu tergantung kebutuhan. Ya, harusnya secara teori kalau normal-normal aja, awalnya mungkin seminggu sekali, tapi lama-lama ketika dikuatkan seminggu sekali, energinya putarannya udah lebih cepat. Bisa jadi makin lama gitu ya. Di sanalah seiring nanti kita makin sering aplikasi gitu ya, makin sering nyoba, makin sering tes, kita tahu oh ini masih cukup, perlu dikuatinnya, tadinya biasanya nguatinnya 10 menit, sekarang cuma 5 menit, misalkan bisa gitu. Atau oh ini tadinya seminggu, oh sekarang ternyata bisa 2 minggu gitu ya, kalau nggak ada kasus khusus gitu ya. Nah itulah yang nanti akan kita dapat ketika kita aplikasi. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, nggak pernah membayar praktek gitu, kita nggak akan pernah naik tingkat begitu gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu rasanya, oh ini kurang, ini cukup atau apa. Itu kan sesuatu yang nggak bisa saya ajarin. Tapi teman-teman harus ngerasain sendiri. Ini teh energinya udah padat, yang gini belum, yang ini masih setengah, yang ini perlu dikuat, ini putaran gimana. Itu mah dari praktek. Makanya cepat-cepat berani untuk praktek tanpa alasan. Karena terapi itu modalnya niat, ketulusan nolongin orang lain, kan gitu ya. Dengan sekarang 2023 kita samain mindsetnya, oh gini loh niat yang lebih powerful berkali-kali lipat gitu ya. Oh masang tahanan, masang asihan segala macam, tempat usaha dan tempat, oh gitu. Nah diperkuat di awal kita udah ngobrol, ini loh mindset yang akan memperkuat berkali-kali lipat. Dengan tadi tambah lagi full power teman-teman di energi metafisikanya udah full sama dengan saya dalam 24 jam lah ya. 24 jam ke depan teman-teman full sama banget dengan saya. Gitu ya. Artinya ya teman, udah kita tinggal berlomba-lomba dalam aplikasi aja. Nanti kemampuan kita ya melesat gimana aplikasi. Gitu ya. Tinggal latihan aplikasi. Gitu. Udah nggak ada lagi disparsi, oh wajar sih Kang Asma bisa ada 10.000 grad. Nggak akan ada omongan begitu lagi karena kita semuanya 10.000 grad kan gitu ya. Tinggal nanti mungkin berapa bulan kemudian depan kita kuatin bareng-bareng lagi yuk gitu ya, sinkronin lagi segala macam kan gitu ya.
Itu mungkin teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Kalau kurang jelas tolong tanya lagi. Atau yang lain mau nanya lagi juga boleh. Satu lagi deh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sahi. Atep Kang. Atep. Oh. Izin Ya, nanya gimana, Kang. Boleh. Itu yang grad itu boleh ditransfer lagi nggak Kang ke orang lain? Itu Boleh, aja sih. bisa. Terima kasih. Tinggal belajar ngetrik itu aja. Testing. Gini, transfer itu jangan tiba-tiba bebrek gitu. Kasih gini dulu. Nanti kita evaluasi. Oh, udah nih, gitu ya. Gitu ya. Jadi maksud saya gini. Kita kan pengen anggap kayak kita belanja Tokopedia deh atau Shopee ya. Kita order barang, datangnya utuh gitu ya. Bagus, terpelihara. Kan gitu ya. Ketika kita ngirim energi, nyeting energi kan pengennya dari kita 1.000, nyampenya 1.000. Artinya ketika Kang Atep ingin melakukan itu, jelas bisa. Ya, bisa Kak. 1.000 grad, 10.000 grad, transfer 10 bisa. Tinggal bagaimana delivery-nya. Gimana mulai dari kecil-kecil dulu. Oh, ini kalau satu vektor gini. Oh, satu vektor gini. Cek dulu, oh udah oke. Oh, gitulah. Jadi harus gitulah. Jadi kita jadi JNE-nya lah ya. Jadi kurirnya tuh ngedelivernya kayak gimana. Nah, itu harus diulik gitu. Tapi bisa banget gitu ya. Gitu. Siap Kang. Nuhun Kang. Siap. Oke. Selamat berbagi lah gitu ya. Udah pasti pada pengenin. Anak-anak zaman Saya dulu juga pasti pengen. baru ngeh Kang kemarin ada yang ribut itu teh, tapi aduh. Ribut naon? Masalah yang grad TA yang waktu pertama transfer 4.000 itu. Oh, ada yang ribut itu? Ada yang DM awalnya teh ke saya teh Kang. Ya saya ngomong seadanya aja, sampai nyebar gitu. Oh, gitu. Saya nggak tahu itu teh. Ya tinggal tepang transferkan weh gitu, jadi teriweuh gitu. Ya, sarua gitu. Punten Kang jadi curhat. Siap. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nuhun Kang. Kalau yuk, salam-salam. Yuk, ada yang mau tanya lagi? Penasaran nggak? Udah. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya berharap teman-teman nanti review lagi ya si omongan saya yang di awal terutama. Semoga itu dapat poinnya ya, karena ketika energi kita sudah besar, maka kita justru harus lebih mawas diri, sadar dengan apa yang kita pikirin. Karena itu nanti akan berefeknya berlipat juga. Gitu ya, semoga dengan modal hari ini di 2023 teman-teman akan merasakan, bukan semoga deh, saya yakin banget, kita bayangin banget di tahun ini semua teman-teman berada semua dalam kebahagiaan, keluasan, keuangan gitu ya. Rezeki dari kiri kanan melesat melimpah, berkah semua kan gitu ya. Bayangin itu. Semoga bukan semoga lagi, saya biasa semoga lagi. Itulah yang teman-teman rasain dan itulah yang teman-teman bakal dapat di 2023 gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pelatihan ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya pasti ada yang salah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun. Terima kasih. Jangan lupa minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang. Salam.